Saya buka dulu ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah direkam belum? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ustaz Zurhani Ali dan juga para hadirin Ustaz-ustazah sekalian yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Sabtu, kita bisa melaksanakan pertemuan keempat dari Ulumul Quran kelas 102 dengan pembahasan yang cukup menarik, yang sangat menarik malah, yaitu dimensi kemukjizatan Al-Quran. Kepada Ustaz Zuhrani Ali, jika sudah siap, bisa saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali ya mengkaji ayat-ayatnya melalui salah satu cabang ilmu yaitu Ulumul Quran, mana pada pagi hari ini topiknya adalah tentang kemukjizatan. Di sini nanti kita akan coba ya, ini saya himbau ya untuk teman-teman sekalian untuk menyiapkan mushaf ya, karena nanti kita akan coba membuka ayat-ayat, lembaran ayat-ayat Allah. Kita akan coba baca ya, dan kita coba renungi maknanya ya, dan kita coba bayangkan gitu ya, bagaimana mukjizat macam apa yang ada dalam ayat ini. Jadi saya himbau ini semuanya menyiapkan ya, masing-masing menyiapkan Al-Quran, mushafnya masing-masing. Oke, tidak perlu berpanjang lebar ya, karena akan mulai share screen-nya. Oh, belum bisa nih share screen. Sebentar. Ya. Nah, pada pagi hari ini mungkin jumlah slide-nya nggak banyak ya. Nah, memang kita akan coba perbanyak contohnya ya. Semoga waktu cukup juga ya untuk cek Ustaz. Oh iya, cek. Iya, tiba-tiba putus. Udah bisa ya? Oh Udah iya. bisa Ustaz. Alhamdulillah. Oke, udah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat Ustaz. Ya. Oke. Jadi pada pagi hari ini nih ya topiknya ya, dimensi kemukjizatan Al-Quran ya. Jadi dari Ulumul Quran ini kita sudah masuk Unni 102 ya, sudah ada tiga bab ya, sudah separuh jalan berarti ya sekarang ya dengan dimensi kemukjizatan Al-Quran ini. Nah, kemudian untuk pemahaman, indikator pemahaman pada dars ini ya, dars 2 masih belum diganti, dars 4 ya maksudnya. Jadi peserta mampu menjelaskan definisi mukjizat ya. Apa sih itu mukjizat ya, secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian peserta mampu menjelaskan ya bermacam dimensi kemukjizatan Al-Qur'an. Jadi nanti kita akan lihat bahwasanya Al-Qur'an ini kalau dikaji itu ternyata mukjizatnya itu tidak hanya dari satu sisi. Meskipun tentunya ada satu sisi yang kuat ya, yang menjadi inti dari mukjizat itu. Tapi ternyata tidak berhenti di situ ya kalau kita kaji nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah peserta diharapkan mampu memberikan contoh ya. Jadi tadi ya kita akan coba gali melalui contoh-contoh yang ada ya. Nanti teman-teman bisa membuka ya, coba buka mushaf,
terutama yang ada terjemahan atau tafsirnya, itu yang akan lebih banyak memberikan faedah lagi kita. Seperti itu. Oke, langsung aja ya kita masuk. Jadi yang pertama dari definisi dulu nih. Kita bicara tentang definisi mukjizat. Jadi mukjizat itu kalau dari segi bahasa itu dari kata ajaza atau ajaza, ya. Ajaza itu artinya lemah, ya. Nah, ajaza berarti melemahkan, ya. Kalau pernah belajar sorof, ya, ketika ada tambahan atau perubahan wazan ini akan ada perubahan makna. Kalau ajaza itu istilahnya itu dia itu fi'il lazim, ya. Kalau ajaza berarti fi'il muta'addi atau dia membutuhkan objek. Sehingga ajaza yu'jizu itu artinya melemahkan, ya. Siapa yang dilemahkan? Ya, adalah kaum atau orang-orang yang menentang, ya, itu yang dilemahkan karena dia butuh objek, ya. Nah, dalam Al-Qur'an sendiri ada ya beberapa beberapa terms, ya, yang menggunakan kata ajaza, ya, misalnya contohnya ajuz, ya. Eh, Misalnya dalam ini perkataannya istrinya Nabi Zakaria, wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha, ya. Jadi saya itu wanita yang lemah, gitu kan, ya. Eh, dan juga di misalnya perkataannya Qabil, ya, ajas tuan aku mitla hadzal ghurab, apakah aku lemah dibandingkan ghurab ini atau dibandingkan dengan burung gagak ini ketika Qabil itu membunuh Habil, ya, dan tidak bisa merawat jenazahnya. Nah, ini beberapa contoh penggunaan kata ajaza, ya. Kan tetapi sebenarnya mukjizat ini, istilah mukjizat ini kalau di Al-Qur'an kita tidak temukan, ya. Jadi kalau di Al-Qur'an itu pakainya ayah, ya. Ayah, kebanyakan tuh ayatun, ya. Kalau mukjizat itu istilah pada kitab-kitab para ulama, seperti itu. Tadi kalau di Al-Qur'an tuh kebanyakan pakainya ayah. Oke, kemudian secara istilah nih, secara istilah. Kalau secara istilah itu ada 5 aspek, ya, kurang lebih. Jadi yang pertama, mukjizat itu adalah khariqunil ada atau di luar kebiasaan. Jadi di luar kebiasaan itu maksudnya dia itu selalu, jadi kalau kita lihat, ya, mukjizat Nabi, para Nabi dan Rasul itu selalu sesuatu yang paling hebat dibandingkan apa yang ada di zaman itu. Seperti contohnya gini, mukjizatnya Nabi Musa, ya. Mukjizatnya Nabi Musa itu di zaman Nabi Musa itu yang paling unggul adalah penyihir, ya. Tapi mereka itu yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan itu menyihir mata. Jadi yang disihir itu adalah orang yang melihat, ya. Mereka tidak merubah hakikat dari barang yang mereka sihir, gitu. Jadi misalnya mereka melemparkan tali menjadi ular, ya mereka nggak merubah tali itu menjadi ular secara hakikat. Tapi yang mereka ubah adalah mata manusianya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan saharu a'yunan nas. Mereka menyihir mata-mata manusia. Tapi mereka canggih juga, ya. Bahkan matanya Nabi pun itu kesihir, ya. Makanya Nabi Musa itu sampai juga melihat tali-tali itu sebagai ular, ya. Padahal secara hakikat nggak berubah, ya. Makanya disifati sihir mereka itu wajah bisihrin azim. Dengan mereka datang, para penyihir itu datang dengan sihir yang sangat agung, sangat besar, ya. Azim itu artinya luar biasa, gitu, ya. Tapi ternyata apa Nabi Musa? Nabi Musa punya tongkat, ya, yang mana tongkat itu benar-benar berubah menjadi ular. Nah, ini kan khorikunil ada, ya, ini keluar dari kebiasaan. Biasanya yang disihir itu mata, tapi ini benar-benar merubah apa itu namanya? Merubah hakikat bendanya, ya. Gitu juga misalnya mukjizat yang lain seperti mukjizatnya Nabi Isa, ya kan, menyembuhkan yang mati, ya. Zaman dulu eh, ilmu penyembuhan sudah sangat luar biasa, ya, kalau diceritakan tuh. Tapi Nabi Isa itu datang dengan yang lebih luar biasa lagi, yang khorikunil adat. Bahkan istilahnya itu adat zaman itu yang sudah maju itu masih di luarnya itu, ya. Jadi kalau di zaman kita kan kayak tadi, ya, sihir menyihir, mana ada nggak yang bisa menyihir mata manusia? Mungkin jarang sekali, ya. Mungkin jarang sekali. Menghipnotis ada mungkin, ya, zaman dulu, gitu kan. Tapi itu pun kalau lihat-lihat itu katanya mereka sudah dipilih, gitu, ya. Jadi bukan terus dadakan tiba-tiba semua bisa disihir, enggak. Ya, zaman Nabi Musa dulu itu semua bisa disihir.
ya. Dadakan ya orang-orang sudah datang, tiba-tiba mereka semua tuh terpukau gitu ya. Nah, jadi dibandingkan sihirnya Nabi zaman sekarang, itu sihirnya zaman Nabi Musa lebih maju. Tapi itu pun mukjizat tuh tetap di luar kebiasaan, tetap khariqun lil adah. Ya, itu sifatnya mukjizat. Itu juga Nabi Isa, zamannya Nabi Isa dan yang lainnya. Termasuk Al-Quran tentunya. Ya, Al-Quran datang di saat bangsa Arab itu sedang maju-majunya ya. Jadi fasihnya, paling fasihnya, puncak bahasa itu ada di zamannya Arab jahiliyah, ya zaman sebelum Nabi datang. Ya, makanya kalau kita belajar ilmu nahwu yang apa itu namanya, yang udah level-level balaghah dan seterusnya, itu mereka banyak menggunakan contoh itu syair-syair Arab jahiliyah. Jadi syair Arab jahiliyah dalam ilmu nahwu itu adalah dalil. Ya, bayangkan ya, itu adalah dalil ya. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu dalil itu bisa pakai Al-Quran atau syair Arab jahiliyah. Ini menunjukkan ketinggian bahasa mereka. Tapi itu pun ketika Al-Quran itu datang, ya sampai Allah sifati, la ini jatama'atil insu wal jinnu. Seandainya seluruh jin dan manusia itu bergabung, ala ayat bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithli. Ya, untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran, mereka nggak akan bisa. Bayangkan, ya. Bahkan falyatu bihaditsi mithlihi, ya, datanglah suatu perkataan itu pun nggak bisa mereka. Perkataan yang semisal Al-Quran. Jadi nggak usahlah Al-Quran yang secara utuh 114 surat gitu kan. Kemudian ribuan ayat, nggak usah lah. Cukup yang ini aja. Perkataan yang semisal Al-Quran itu pun nggak bisa. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Al-Quran tuh benar-benar mukjizat ya, khariqunil adah. Bahkan yang udah paling maju zaman itu, bahasa yang udah paling tinggi ya zaman itu pun nggak bisa. Ya, apalagi yang zaman sekarang malah malah makin ini, makin nggak bisa gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah makronun bitahaddi ya, selalu diiringi dengan tantangan. Tahaddi ini artinya tantangan. Jadi setiap mukjizat Nabi itu selalu datang dengan tantangan. Karena memang tujuan mukjizat ini adalah menunjukkan ya untuk melemahkan hujah-hujahnya orang yang menentang para nabi. Ya. Jadi Al-Qur'an tadi ya seperti kita sudah contohkan sedikit ya, bahwasanya Al-Qur'an datang dengan tantangan. Ya. Eh, Al-Quran menantang orang-orang untuk membuat yang semisal Al-Quran. Baik itu satu surat, 10 surat, bahkan satu ayat ya, itu Al-Quran menantang. Ada nggak yang bisa membuat semisalnya? Dan tantangan ini sampai akhir zaman ya. Jadi bukan terbatas pada zaman Nabi saja, tapi sampai akhir zaman. Ya, itu juga dengan eh, apa? Yang Nabi Musa ya, Nabi Musa dulu juga menantang. Cuma kan kalau Nabi Musa itu karena sudah ganti beda syariat ya. Sekarang kan syariat Nabi Musa sudah tidak berlaku ya. Kalau Nabi Rasulullah SAW masih berlaku sehingga tantangannya itu masih berlaku juga. Ya, kalau Nabi Musa sebenarnya sama juga ya. Sebenarnya Nabi Musa juga tantangan Nabi Musa itu masih berlaku karena sampai sekarang pun belum ada yang mampu melakukan sihir sebagaimana Nabi Musa seperti itu. Dan kemudian salimun minal mu'aradah yang ketiga, dia tidak dapat ditandingi ya. Jadi cirinya mukjizat itu nggak bisa ditandingi oleh seorang pun ya, bahkan sampai zaman setelahnya ya. Jadi ya tadi ya seperti contohnya Nabi Musa. Nabi Musa sihirnya itu sampai sekarang nggak ada yang bisa melakukan itu ya. Al-Quran sampai sekarang pun tidak bisa ada yang menandinginya. Kemudian yang keempat, Allah karuniakan pada nabinya ya, jrihillah walayadi nabihi ya. Eh, ini menunjukkan bahwasanya mukjizat itu datangnya bukan dari kemampuan para nabi, bukan dari keahlian nabi tersebut ya. Jadi kalau ada yang membantah oh Al-Quran itu karena Rasulullah itu melakukan kontemplasi gitu ya. Sebagian orientalis kan membantah seperti itu. Kita katakan tidak, karena Al-Quran itu murni dari Allah dan mukjizat seluruhnya itu murni dari Allah. Apa buktinya? Ya kalau Al-Quran kita tahu sendiri, Nabi itu adalah apa namanya, orang yang umi, ya, Nabi yang umi. Umi itu artinya adalah tidak bisa baca tulis. Dan bahkan kalau kita lihat Nabi itu kan eh, bahasanya sudah paling bagus ya, sampai disifati bahwasanya Nabi itu punya jawami'ul kalim. Jadi Nabi itu kalau ngomong sesuatu ya hadis ya kita kenalnya itu maknanya tuh dalam. Makanya kita lihat tuh syarah hadis tuh berjilid-jilid ya, syarah Arba'in An-Nawawi itu berjilid-jilid.
Tapi kalau orang ngerti bahasa, melihat bahasa Nabi dengan Ustaz, bahasa cek. Al-Quran saja sudah beda. Ya, Ini nge-lag halo? di... Ya, ya, halo? Cek. Cek, cek. Hmm. Kenapa sih, Dan? Ya, baik, baik. Lancar dan Baik, baik. Lanjut, Ustaz. Oh, Oke, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita lihat bahasa Al-Quran dengan bahasa hadis itu sudah sangat berbeda, ya, sangat jauh perbedaannya. Bagi orang yang ngerti bahasa itu pasti, oh, ini udah terasa. Bahkan yang nggak ngerti bahasa pun itu terasa kok, ya. Coba aja ada orang nggak ngerti bahasa Arab, gitu ya, kita sodorkan hadis Nabi sama Al-Quran, kita lihat mana yang lebih bagus, pasti akan bilang Al-Quran, ya, seperti itu. Kemudian eh, dan juga ini salah satu dalilnya bahwasanya apa? Bahwasanya mukjizat itu dari Allah gitu ya, bukan dari keahlian Nabi. Itu misalnya mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Musa itu mukjizatnya, beliau ketika kelihatan sihir itu ya, beliau nggak langsung melempar tongkatnya. Kalau orang ahli ya, kalau orang memang itu keahliannya, ya udah kan, dia ditantang juga nggak akan takut, langsung aja begitu ditunjukkan oleh lawannya, oh seperti ini, ya pasti dia akan langsung membalas. Tapi enggak, Nabi Musa waktu itu apa? Fa'aujaza fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa itu takut gitu ya, malah takut. Sampai Allah mengatakan wa alqi ma fi yaminik, gitu kan. Lempar itu yang ada di tangan kananmu, gitu kan. Baru kemudian Nabi Musa melempar. Ya, kalau dari keahliannya Nabi Musa nggak mungkin dong pakai takut-takut ya. Pasti langsung, ya, pasti langsung apa? Pasti langsung dilempar itu tongkat. Ya. Kemudian selanjutnya menjadi saksi atas kebenaran nabinya, syahidan ala sidqihi, ya. Seluruh mukjizat itu selalu membuktikan kebenaran nabi, ya. Bahwasanya nabi itu adalah benar-benar membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dalil yang digunakan untuk melawan itu semuanya runtuh, ya, dengan adanya mukjizat ini. Gitu ya. Kemudian tadi kita sebutkan bahwa salah satu sifat mukjizat adalah datang dengan tantangan, ya. Maka kita lihat di Al-Qur'an, tantangannya itu ada bertingkat-tingkat ya. Yang pertama, Al-Qur'an menantang untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, ya. Allah berfirman, ini di surat ini nanti di slide-nya nanti Ana kasih surat ya keterangannya. Ini sekarang belum sempat Ana kasih ya. Tapi ini bisa dilihat di surat Al-Isra ya, ayat 88 kalau nggak salah. Ya. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu. Oh, balik nih. Qul la ini jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an. Ya, bisa dicek ya di surat Al-Isra ya, ayat ke-88. Ini benar ya. Insu wal jinnu kembali ya. Kembali. Ya, ayat 88 betul. Jadi katakanlah wahai Muhammad ya, firman la ini jatama'atil insu wal jinnu, ya, seandainya jin dan manusia dan jin itu berkumpul ala ayatu bimithli hadzal Qur'an untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. La ya'tuna bimithli. Ya, Allah katakan tidak akan mereka mampu untuk mendatangkannya. Walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Lanjutannya ya. Bahkan meskipun sebagian dari mereka itu membantu sebagian yang lain. Artinya mereka itu dibiarkan kerjasama nih. Ayo semua, tidak cukup manusia saja. Bahkan jin pun kalau ada yang pintar gitu ya, suruh ngumpul. Gitu ya, Allah tantang. Ternyata tidak ada yang mampu. Kemudian tantangan yang lain, ya. Qul fa'tu bi asyri suwari mithlihi muftariyat wa da'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin, ya. Ini di surat Hud ya. Di surat Hud ayatnya sudah ya nantilah anak tambahkan ya. Ini di surat Hud, mungkin bisa dicari juga ayatnya, ayat ke awal-awal ya. Nih di ayat ke-13 ya, ayat ke-13 surat Hud. Apakah mereka berkata bahwasanya Al-Qur'an itu dibuat-buat, ya? Qul fa'tu bi asli suwarin mithlihi. Coba datangkanlah 10 surat. Nah, 10 surat yang semisalnya. Jadi kalau tadi semisal Al-Qur'an nggak bisa, ya udahlah 10 surat aja, gitu kan. Kemudian yang satu, ini mendatangkan satu surat ya. Ini tipe ya. Mendatangkan satu surat.
Ya, ini surat Al-Baqarah ya, ayat ke-23 ya kalau nggak salah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya. Dan jika kalian itu ragu ya terhadap apa yang kami turunkan atas kepada hamba kami, fa'tu bi surah. Datangkanlah satu surat saja. Ya, tadi semisal Al-Qur'an nggak bisa, 10 surat nggak bisa. Sekarang satu surat aja deh. Ya, dan wada'u syuhada'akum, dan panggil aja semua penolongmu gitu ya, panggil aja semua orang-orang ya untuk membantu kamu selain Allah tentunya. Kemudian itu nggak bisa, oke, diturunkan lagi ya, mendatangkan satu kalimat ini atau satu pembicaraan ya, falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin, ya, datangkanlah saja satu pembicaraan. Hadits ini artinya pembicaraan ya, itu datangkan aja satu pembicaraan, nggak usah lah banyak-banyak ya, satu ayat, satu surat gitu ya, satu pembicaraan ya, bahkan ini bisa dikatakan satu ayat gitu ya, satu ayat atau kurang dari satu ayat pun ya, itu mereka pun tidak sanggup ya. Orang Quraisy zaman dahulu tidak ada yang mampu ya, satu ayat saja tidak ada yang mampu, satu pembicaraan saja tidak ada yang mampu. Dan ini juga menunjukkan ya, dalil bahwasanya kadar minimum ya mukjizat Al-Qur'an itu adalah satu ayat ya, sebagaimana pendapat sebagian para ulama, satu ayat atau satu kalimat utuh gitu ya. Karena di sini disebutkan falyatu bihaditsin mitslihi, tantangannya itu sampai satu kalimat. Dan memang mukjizatnya Al-Qur'an ini itu bukan dari katanya ya. Jadi ini sebagaimana disebutkan oleh As-Suyuti dalam Al-Itqan ya, itu beliau katakan bahwasanya mukjizat Al-Qur'an ini bukan pada katanya. Karena kalau kata ya, orang Arab juga menggunakan kata yang sama, misalnya al-insu, al-jinnu, ya itu juga digunakan juga oleh orang Arab. Ya, tapi yang menjadi mukjizat itu adalah susunannya. Makanya tadi minimumnya adalah satu ayat atau satu kalimat utuh seperti itu. Kemudian sifatnya ya, sifat mukjizatnya Al-Qur'an. Yang pertama tadi, tantangannya itu berlaku selamanya dan dimanapun. Sebagaimana kita tadi sebutkan di awal ya, tentang apa namanya, salah satu sifat mukjizat adalah salimun minal mu'aradah ya, selamat dari pertentangan ya, selamat dari atau tidak bisa ditandingi gitu ya. Dan tantangan yang ada di Al-Qur'an ini juga berlaku untuk siapapun, dimanapun, dan kapanpun ya. Misalnya ada orang orientalis sekarang, itu juga ditantang coba. Ya, siapa yang mereka yang bisa menandingi Al-Qur'an, buat pertandingan Al-Qur'an ya. Mereka juga nggak akan sanggup ya, sampai akhir zaman pun nggak akan sanggup ya. Makanya Allah katakan fa'ilam taf'alu walan taf'alu, dan kalian tidak akan sanggup ya. Jika kalian tidak sanggup dan kalian tidak akan sanggup ya, Allah tegaskan sendiri. Kemudian tantangan berlaku untuk jin dan manusia dan jin ya. Ini kembali lagi ya. Mulai istamatil insu wal jin. Ya, jadi sebagaimana tadi kita sudah sempat singgung ya ayatnya di surat Al-Isra ya, seandainya manusia dan jin itu berkumpul ya untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, tidak akan sanggup. Kemudian Al-Qur'an terjaga dari segala jenis kesalahan ya. Itu sifatnya ya, walau kana Allah firman ini, aduh banyak tipe ya afonnya, sekali lagi surat An-Nisa ya, jadi surat Al-Fatihah ya. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Ini surat An-Nisa ya. Keliru ini. Nanti Anda perbaiki ya di slide yang Anda upload ya. Walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an itu datang dari sisi selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Mereka akan temukan satu ikhtilaf yang banyak ya. Jadi kalau Al-Qur'an itu bukan dari Allah, maka akan banyak pertentangan ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kitab, sekarang kita lihat kitab Injil ya, kitab-kitab orang Nasrani ya. Mereka itu kalau ditelaah itu banyak sekali pertentangan, satu sama lain itu nggak sinkron, nggak match gitu ya. Ya, antara satu ayat dengan ayat yang lain itu nggak match ya. Karena apa? Karena mereka sudah rubah-rubah, sudah ubah-ubah mereka. Mereka ada konsensus ya, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru ya. Nanti dia amandemen lagi dan seterusnya. Ya. Bahkan hukum manusia juga, undang-undang itu ya, wah itu kalau orang yang belajar hukum itu melihat undang-undang itu banyak sekali
wah, saling bertentangan satu sama lainnya. Karena apa? Buatan manusia. Kalau buatan Allah tidak ada yang bertentangan satu sama lainnya. Kalau ada yang zahirnya bertentangan, itu sebenarnya tidak bertentangan. Hanya mungkin pemahaman kita yang belum nyampe, gitu ya. Makanya para ulama sebagian itu menuliskan kitab ayat-ayat yang kelihatannya bertentangan dalam Al-Quran, padahal sebenarnya tidak bertentangan. Ya seperti ada yang membawakan misalnya tentang hidayah, ya kan? Di satu ayat Allah berbicara wa innaka latahdi ala siratim mustaqim, ya. Ya, sesungguhnya engkau memberikan hidayah, maksudnya Nabi Muhammad SAW untuk kepada jalan yang lurus, ya. Kemudian di ayat yang lain Allah berfirman, eh, apa namanya? Allah berfirman bahwasanya tidaklah engkau mampu memberikan hidayah di surat At-Taubah itu ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, engkau tidak mampu memberikan hidayah pada orang yang engkau cintai, tapi Allah lah yang memberikan hidayah. Nah, itu kalau orang mungkin orientalis gitu ya melihat, oh ini pertentangan nih. Katanya tadi Rasulullah itu memberikan hidayah, tapi kok ini dibilang Rasulullah nggak mampu memberikan hidayah, gitu kan? Nah, kita jawab kan, kita sebutkan, kita jelaskan bahwasanya yang dimaksud hidayah di situ berbeda. Yang satu hidayatul bayan wal irsyad, ya, yang satu hidayah taufik, ya. Yang satu itu hidayah dalam artian Rasulullah itu mampu memberikan pengajaran, gitu kan? Memberikan hidayah dari segi penjelasan, ya. Rasulullah itu tutur katanya paling bagus, perangainya paling lembut, gitu kan. Pokoknya sifat-sifat paling baik dalam dakwah itu sudah dimiliki Rasulullah. Ya, yang cocok di zaman itu, zamannya bangsa Arab ketika itu. Ya, yang kedua, kalau hidayah yang satunya itu maksudnya hidayah taufik, ya, tentunya tidak dimiliki selain Allah, karena hanya Allah lah yang mampu memberikan hidayah yang benar-benar menggerakkan hati, ya, yang sampai membuat kita melakukan sesuatu. Karena kita hadir di sini pun karena hidayah Allah, ya. Tapi flyer-flyer yang antum sebar dan lain-lain itu adalah hidayat al-bayan wal irsyad, ya, menjelaskan, ya, itu hidayah untuk menjelaskan, bukan hidayah yang benar-benar menggerakkan orang. Kalau itu milik Allah saja. Nah, kemudian sifat mukjizat Al-Qur'an ini juga, ya, dia mampu dihafal oleh orang yang tak paham bahasa Arab, ya. Banyak sekali orang Indonesia ini, ya, berapa ratus yang atau berapa ribu yang hafal Al-Quran. Tapi dari seribuan yang hafal Al-Quran tuh berapa banyak yang bisa ngerti artinya, yang tahu bahasa Arab. Dan Allah sendiri mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fal mim muddakir. Ini disebutkan di beberapa ayat, ya, di surat Al-Qalam, ya. Kok Al-Qalam? Al-Qamar, ya, Al-Qamar. Ya. Jadi mampu dihafalkan oleh orang yang nggak paham bahasa Arab. Kenapa? Saking mudahnya Al-Quran ini. Ya, saking mudahnya Al-Quran ini, Allah turunkan dengan yang paling mudah. Ya, dengan cara yang paling mudah, bahasa yang paling mudah dihafal. Makanya kalau kita nggak hafal Quran tuh bukan karena Al-Qurannya sulit, ya, tapi kita yang kurang membuka, kurang interaksi dengan Al-Quran. Sebenarnya kuncinya cuma itu aja. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara sifat mukjizat Al-Quran tuh, Al-Quran itu turun pada Rasul yang ummi, ya, yang mana Allah sendiri sebutkan, ya, alladzina yattabi'una rasulal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya. Yaitu Rasul itu disifati oleh ummi, ya, disifati tidak mampu baca dan tulis, ya. Maka bagaimana caranya Rasulullah itu katanya ini, ya, kalau tujuannya orientalis itu Rasulullah itu berkontemplasi, ya, membaca dari kitab-kitab yang sebelumnya. Gimana? Bahkan orang ahlul kitab pun di zaman Nabi itu tidak ada. Ya, di Mekah itu tidak ada ahlul kitab. Satu-satunya pengalaman Rasulullah itu ketemu ahlul kitab adalah ketemu dengan pendeta Bariroh, ya, kalau nggak salah, ya, namanya. Bariroh, ketika beliau berjalan bersama pamannya. Itu, ya, itu istilahnya Rasulullah, ya, ketemu di saat itu aja. Dan itu pun ketemu cuma sebentar, ya, kan tujuan orientalis itu katanya Rasulullah itu ketika ketemu Bariroh itu berguru sama Bariroh, ya, kemudian berkontemplasi usia 40 tahun menyebutkan suatu ajaran. Ya. Padahal apa? Padahal Rasulullah saja ketemu itu cuma berapa lama, nggak lama. Dan setelah itu tidak ada cerita Rasulullah itu bertemu lagi dengan pendeta tersebut. Di Mekah tidak ada ahlul kitab. Ya, ada Warqah bin Nawfal, tapi ketika Rasulullah
beranjak dewasa itu sudah wafat juga. Ya. Jadi tidak ada. Dan beliau juga tidak bisa membaca. Nggak bisa membaca lembaran-lembaran yang dimiliki alur kitab dan lain-lain. Tapi beliau bisa ya melahirkan yang sebagaimana Al-Qur'an. Maka ini tentunya suatu mukjizat. Tidak ada yang mampu kecuali Allah izinkan. Seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang lihat ya, sebenarnya yang dimaksud mukjizat ini apa ya, gitu kan? Pertanyaannya kita kan, sebenarnya sisi apa ya yang menjadi kemukjizatan Al-Qur'an ini? Ya, ada beberapa pendapat. Ini yang anak kasih warna abu-abu ini pendapat yang lemah, gitu ya. Tapi ini disebutkan, gitu ya. Ada pendapat seperti ini, ya, yaitu kemukjizatan dengan pemalingan atau as-sorfah. Ya, jadi sebagian kaum ya di sini ada dua ya, yaitu Mu'tazilah, dari kalangan Mu'tazilah dan dari kalangan Rafidhah, Syiah Rafidhah, itu mengatakan Al-Quran itu mukjizatnya itu bukan dari apanya lah, gaib atau susunan apa-apa, tapi dari as-sorfah. Sorfah itu jadi berpaling. Kalau menurut Ibrahim An-Nadham dari kalangan Mu'tazilah, ini dia punya sekte ya, namanya Nadhamiyah, gitu ya. Itu katanya eh, Al-Quran tuh menjadi mukjizat karena orang Arab ketika itu berpaling dari keinginan membantah Al-Quran. Mereka kayak nggak punya nafsu gitu membantah Al-Quran. Kayak nggak ada keinginan aja gitu. Sehingga Al-Quran tuh kayak terus-menerus unggul gitu ya. Kata mereka ya. Kata Nadhamiyah ini. Kalau menurut Murtada Ar-Rafidi, ya, ini eh, mereka itu bukan nggak ada kemauan, tapi tidak mampu segi ilmunya. Ya. Mereka tuh nggak punya ilmu untuk membantah Al-Quran. Nah, ini dari dua sisi ini sebenarnya sudah jelas pendapat yang sangat lemah. Karena kalau misalnya keinginannya kalau misalnya pendapat yang pertama ya, pendapat yang anatomia, kalau mujizatnya itu karena nggak ada keinginan, berarti yang menjadi mujizat itu bukan Al-Qur'annya, tapi apa? Ya itu tadi, ada inginannya itu, tidak inginnya itu yang menjadi mujizat, bukan Al-Qur'an. Gitu juga yang kedua. Kalau misalnya eh, tercabutnya ilmu untuk membaca Al-Quran, padahal jelas-jelas Al-Quran itu turun di saat mereka itu puncaknya ya, puncak bahasa, puncak dari apa itu namanya, puncak dari sastranya orang Arab itu ya saat Arab jahiliyah. Dan mereka itu sangat ingin gitu ya, selalu sangat ingin membantah Al-Quran. Kita lihat bagaimana mereka memusuhi Rasulullah SAW sampai Rasulullah diperangi dan lain-lain. Ini menunjukkan mereka punya ilmunya, ya, mereka punya keinginan, tapi mereka ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ini berasal dari kabar gaib, ya, kabar gaib di dalamnya, ya. Kabar gaib dalam Al-Quran itu ada tiga ya, ada yang telah lalu, ada yang sedang berlangsung, dan ada yang akan datang. Ini nanti akan kita jelaskan ya sendiri. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya yang menjadi kemukjizatan itu adalah susunannya, ya, tersusun seperti ini, ya, Al-Fatihah di depan misalnya, kemudian selanjutnya Al-Baqarah, kemudian ayat ini datang sebelum ayat ini, ya, makanya sampai ada kitab yang berjudul yang bicara tentang ini ya, Nadmud Duror, ya, judul kitabnya itu Fitanasubi Bainal Ayyi Wassuwar, ya, yang mana kitab ini menjelaskan Nadmudur ya, Ad-Durrul Masun ya, kalau nggak salah judul kitabnya itu menjelaskan tentang hubungan antara ayat dan surat ya. Ayat ini datang sebelum ini, surat ini datang sebelum ini, itu ada semuanya, ada faedahnya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ini balaghah ya, karena balaghahnya ya. Dan terakhir ada yang mengatakan karena ilmu-ilmu yang ada di dalamnya ya. Terus mana yang lebih kuat ya? Yang lebih kuat kita cukupkan dengan tiga pendapat ulama ini ya. Yang pertama dari Az-Zarkashi ya, beliau mengatakan bahwasanya innal ijaza waqa'a bi jami'i ma sabaqa minal aqwam. Bahwasanya mukjizat itu datang atau mukjizat itu ada atau terdapat pada seluruh yang telah disebutkan. Jadi seluruh sisi itu merupakan mukjizat ya. La bi kulli wahidin bi anin infiradihi ya. Bukan karena satu aspek saja, misalnya karena balaghahnya saja, karena susunannya saja, enggak, tapi Al-Quran itu mukjizatnya itu berdasarkan atau berasal dari seluruh sisi. Kemudian juga mengatakan Ibnu Taimiyah ya, bahwasanya beliau katakan wa kullu ma dzakara
kullu ma dzakarahu nasu minal wujuhi fi ijazil Qur'an, dan seluruh yang disebutkan oleh manusia, oleh para ulama dalam sisi-sisi dalam mukjizatnya Al-Qur'an, huwa hujjatun fi ijazihi. Itu semuanya hujjah. Artinya semuanya itu mukjizat. Wala tanaqadha fi dzalika bal kullu qaumin tanabbahu lima tanabbahu lahu. Ini yang menarik ya. Dan tidak ada pertentangan, dan pada hakikatnya kullu qaumin tanabbahu lima tanabbahu lahu. Jadi setiap kaum itu mereka ternotis gitu ya dengan apa yang mereka memang mereka memang ahli di situ. Jadi ahlul balaghah mengatakan Al-Qur'an itu unggul dari balaghahnya. Ya. Ahlul ilmi misalnya para ahli saintis misalnya, mereka mengatakan Al-Qur'an itu unggul dari sisi sainsnya. Ya. Masing-masing punya background keahlian dan mereka mengatakan Al-Qur'an itu unggul dari situ. Ini juga menunjukkan mukjizatnya Al-Qur'an ya. Ternyata Al-Qur'an itu unggulnya dari segala sisi. Nanti kita akan jelaskan ya contoh-contohnya. Dan juga yang terakhir adalah perkataan Al-Alusi. Ya, skip aja ini. Intinya tapi mewakili ya, cukup sama gitu ya. Kita akan langsung masuk ke dalam dimensi mukjizatnya. Ya, yang menjadi inti pembahasan ya sebenarnya. Tapi malah waktunya paling mepet ya. Ya. Alhamdulillah ya. Jadi isi dimensi kemujizatan Al-Qur'an ini ada 4 ya secara umum ya. Para ulama menyebutkan ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 5 ya. Kita ambil tengah-tengahnya aja lah ya, 4 gitu ya. Jadi yang pertama adalah al-ijaz al-bayani, kemukjizatan bahasa ya. Kemudian yang kedua al-ijaz at-tasyri'i, kemukjizatan syariat yang dibawa oleh Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga al-i'jaz al-ilmi ya, kemukjizatan ilmiah. Dan yang keempat al-i'jaz al-ghaibi, kemukjizatan yang terkait dengan hal ghaib. Kita akan bedah satu persatu ya. Yang pertama dari kemukjizatan bahasa. Nah, sebelumnya ini contoh ini hanya sedikit saja ya. Sekali lagi ini disclaimer-nya. Jadi contoh ini sangat sedikit sebenarnya dari contoh-contoh yang dijelaskan para ulama ya dalam kitab-kitab yang khusus membahas tentang ijaz ya, seperti Dalailul Ijaz dan lain-lain ya. Tapi di sini kita coba singgung sedikit aja ya, yang semoga bisa kita petik lah pelajarannya. Jadi yang pertama, huruf muqatta'ah ya. Di antara tanda mukjizat Al-Qur'an dari sisi bahasa adalah adanya huruf muqatta'ah. Ya, yang mana huruf muqatta'ah ini kalau kita lihat tafsir gitu ya, itu apa artinya? Alif lam mim misalnya. Nah, ini macam-macam ya. Ada yang mengatakan alif itu Allah gitu kan. Mim itu Muhammad gitu ya. Ada yang mengatakan yang lain lagi ya. Tapi yang paling tepat adalah alif lam mim ini secara huruf per huruf itu nggak ada artinya ya. Tapi datang dengan kesatuan seperti itu untuk menantang ya. Jadi untuk menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini ya datang dengan huruf-huruf yang telah dikenal oleh orang Arab gitu ya, oleh orang Arab saat itu. Jadi ya alif lam mim, kemudian to sin mim ya, semuanya itu huruf-huruf yang dikenal oleh orang Arab. Bahkan nggak semua huruf disebutkan di situ ya. Yang disebutkan hanya 14 huruf ya. Sebagaimana disebutkan oleh pengarang Tufatul Atfal ya, wa yajma'ul fawatihal arba'asyar. Dan pembuka huruf-huruf pembuka itu ada 14 ya. 14 huruf. Ya, nanti silakan dicari ya apa saja 14 huruf itu. Tapi intinya huruf-huruf muqatta'ah ini itu kalau kita lihat, kalau kita buka Al-Qur'an, setelah huruf muqatta'ah ini selalu bicara tentang Al-Qur'an. Contohnya alif lam mim, dzalikal kitabu, ya kan? Kemudian ta sin mim, tilka ayatul kitab, ya. Apalagi alif lam ra misalnya. Kitabun ya. Semisal dan semisalnya. Jadi setelah huruf muqatta'ah selalu datang Al-Qur'an. Karena memang itu tadi tujuannya. Jadi seolah-olah Allah itu ingin menurunkan huruf ini loh, huruf-huruf yang sudah kalian kenal, ya. Tapi kalian juga nggak bisa membuat yang semisalnya, gitu ya. Itu menunjukkan luar biasa bahasa Al-Qur'an ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana pemilihan Al-Qur'an terhadap suatu kata, ya. Di sini misalnya dalam surat Al-Baqarah ya, ayatnya sekitar ayat ya nanti dicari ya, sekitar ayat 200-an. Walakum fil qisas. Ini ayat dekat-dekat ayat ini ya pokoknya, dekat-dekat ayat 183 itu ya. Berarti 182 sekitar 180-an ya, mungkin 181 atau 180 gitu ya. Jadi Allah firman, walakum fil qisasi hayatun ya.
dan bagimu dalam kisos itu ada satu kehidupan. Allah firman seperti itu. Nah, ini dari sisi mana kemujizatannya? Ini jadi di bangsa Arab, ya, di bangsa Arab itu sudah ada ungkapan yang juga populer. Ungkapannya apa? Al-qatlu anfa lil qatli. Pembunuhan itu menafikan pembunuhan. Ya, paham ya? Jadi dalam bahasa Arab itu udah ada ungkapan yang semisal, ya. Pembunuhan itu menafikan pembunuhan. Ya, artinya apa? Ketika ada kisos, ya, orang membunuh gitu kan, atau melakukan satu kriminal gitu kan, yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, kan dikisos, ya kan, dibunuh balik. Nah, dari pembunuhan itu menyelamatkan nyawa-nyawa yang lain, karena kalau orang dibiarkan misalnya, ya kan, orang lain bisa terkena kejahatannya dia juga, sehingga dia orang lain juga bisa hilang nyawanya. Tapi dengan adanya kisos maka dosa orang ini, bukan dosanya, tapi perbuatan orang ini bisa di stop kayak gitu. Makanya ada ungkapan itu tadi ya, al-qatlu anfa lil qatli. Tapi Al-Quran tidak menggunakan bahasa itu, tapi menggunakan bahasa yang lebih indah. Walakum fil qisasi hayat. Ya. Menggunakannya bahasa hayatun, kehidupan. Ya. Ya, sebenarnya maknanya kurang lebih sama ya. Bahwasanya dalam kisos ada kehidupan. Ya. Kurang lebih maknanya sama kurang lebih ya. Tapi kalau kita kaji lebih dalam tentunya lebih baik ya makna yang dibawa Al-Qur'an ini. Ya. Karena Al-Qur'an yang pertama kita lihat kalau ini kan menggunakan ini ya redundant ya. Jadi diulang-ulang ya al-qatlu al-qatlu. Sedangkan kalau kita bicara bahasa ya itu tuh bahasa yang paling bagus itu bahasa yang nggak diulang ya. Kayak kita mengucapkan apa ya. Kalau kita bisa mengungkapkan dengan bahasa yang lebih baik, maka itu atau dengan kata lain itu terdengar lebih indah ya. Kaidah dalam bahasa itu kan seperti itu. Nah, Al-Qur'an juga seperti itu. Jadi tidak menggunakan kata al-qatlu yang pertama, tapi menggunakannya al-qisas. Al-qisas ini kan artinya setara gitu kan. Jadi kalau al-qatlu kan kesannya gimana gitu ya, pembunuhan. Tapi Al-Qur'an menggunakannya al-qisas karena al-qisas itu menunjukkan bahwasanya pembunuhan itu atau yang dibunuh itu karena kisos gitu ya, itu memang layak dibunuh karena ada timbal balik, ada impas gitu ya istilahnya dia. Dan menggunakan kata hayat tadi. Kemudian ya ini Anda nggak bisa panjang lebar yang membahas ini, tapi intinya tadi ya, semoga bisa dipetik ya. Maksudnya ungkapan yang dipakai Al-Quran itu lebih baik dari ungkapan yang sudah terpopuler dari bangsa Arab. Menunjukkan mukjizat bahasa dari Al-Quran ini. Kemudian kisah Nabi Yusuf ya. Nah, salah satu ini dari berbagai aspek sebenarnya bisa ditinjau ya dimensi mukjizatnya ini. Tapi apa namanya yang kita petik misalnya ya. Jadi dalam surat Yusuf itu kita lihat itu nggak banyak mengungkapkan tokoh. Supaya apa? Supaya kita tuh fokus pada Nabi Yusuf. Coba kita lihat, ada nggak dalam surat Yusuf disebutkan saudaranya Nabi Yusuf? Ya, yang kita kenal misalnya adiknya Nabi Yusuf, Bunyamin misalnya. Nggak ada. Tokoh yang disebutkan itu cuma dua. Tokoh yang disebutkan namanya. Itu cuma Yakub dan Yusuf. Supaya apa? Supaya fokus di situ. Jadi supaya ya karena kan inti yang ingin disampaikan itu Nabi Yusuf kan. Jadi siapa istrinya pejabatnya Al-Aziz itu siapa namanya nggak tahu. Wanita-wanita yang datang itu siapa saja namanya nggak ada disebutkan. Bahkan kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu pun nggak disebutkan namanya supaya fokus. Ini diantara faedahnya. Kemudian dalam surat Yusuf itu juga banyak sekali penyingkatan-penyingkatan ya. Jadi yang disampaikan tuh inti-intinya saja, ya inti-intinya saja. Sehingga kita bisa lihat kisah Nabi Yusuf itu cukup ringkas ya. Kalau dalam Al-Quran tuh cuma 13 halaman ya, kurang lebih. Sedangkan itu kalau dijelaskan dengan bahasa Arab misalnya, dengan bahasa Arab biasa gitu kan, kalau dijelaskan kita buka kitab Qisasul Anbiya misalnya, itu berjilid berlembar-lembar. Tapi dengan Al-Quran itu hanya 13 ayat itu, 13 lembar itu, 13 halaman itu sudah cukup ya kita mendapatkan inti dari seluruh kisahnya Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Jadi banyak sekali yang diringkas-ringkas tapi sebenarnya maknanya sudah cukup diketahui. Ya. Oke. Ya semoga ada waktu lain ya kita bisa mengkaji tentang surat Nabi Yusuf ini surat Yusuf ini lebih dalam lagi karena bahkan ada ulama yang menulis 1000 faedah ya dari surat Yusuf. Ya jadi kitab tersendiri. Ya, tapi ini karena waktu ya supaya kita
materinya bisa lebih dapat semua. Kita akan lanjutkan aja. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kemujizatan syariat. Ya. Jadi yang pertama adalah syariat puasa. Ya, ini juga anak ambilkan sedikit contoh aja. Ya. Pertama adalah syariat puasa. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu bisa ada apa ya istilahnya bagaimana tidak mungkin gitu ya Rasulullah SAW itu bisa memikirkan syariat puasa. Ya, bisa memikirkan puasa itu dari sekian sampai sekian, ya syariatnya seperti ini dan lain-lain. Kalau bukan dari Allah, ya ini menunjukkan kemujizatannya. Dan kita tahu sendiri bahwasanya puasa itu banyak sekali manfaatnya, ya antara lain misalnya menahan lapar dahaga, gitu kan. Menurut salah satu riset misalnya disebutkan bahwasanya puasa itu baik untuk pencernaan gitu ya, tentunya buat yang nggak ada permasalahan gitu kan, yang normal-normal gitu itu baik untuk pencernaan, dan bahkan orang yang punya masalah pun bisa diterapi dengan puasa. Dan kita lihat sendiri sekarang banyak sekali diet-diet dengan puasa ya. Ini Al-Quran itu sudah datang dengan syariat puasa itu sudah sejak 1400 tahun yang lalu. Ya, sebelum orang-orang itu menemukan dengan ilmiah dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu datang dengan mukjizat, yaitu berupa pensyariatan puasa. Yang kedua adalah pensyariatan haramnya khomer. Ya, itu Al-Quran datang dengan tingkatan-tingkatan. Ya, jadi nggak langsung sekaligus datang, tapi ada level-levelnya. Yang ini cocok sekali di zaman itu ya, di zaman di zamannya Nabi saat itu. Karena apa? Karena di zamannya Nabi itu orang-orang tuh menjadi budaya ya minum khamar itu ya. Makanya Al-Quran pertama itu datangnya ada 4 tingkatan. Yang pertama, Al-Quran datang dengan yang paling bawah ini ya, tingkatan yang paling bawah. Pertama itu cuma mengatakan gini, wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaron wa rizqan hasanah. Jadi Al-Quran mengatakan bahwasanya dan dari buah-buahan kurma dan anggur itu mereka atau kalian ya, kalian ambil sebagai hal yang memabukkan, sakaron artinya hal yang memabukkan, warizkon hasanan, dan rezeki yang baik. Kalau kita lihat di sini, berarti sakar, sesuatu yang memabukkan itu bukan rezeki yang baik, ya. Dibedakan kan di situ, ada sakaron, warizkon hasanan. Kalau misalnya sesuatu yang memabukkan itu hal yang baik, ya udah, langsung saja tatakhidu minhu rizkon hasanan. Tapi enggak, tatakhidu minhu sakaron warizkon hasanan. Berarti sesuatu yang memabukkan itu bukan rezeki yang baik. Jadi istilahnya itu belum langsung diharamkan, bahkan belum langsung dijelekkan, cuma disebut ini bukan rezeki yang baik yang jelas. Ya, jadi bisa cari rezeki yang mubah, rezeki yang makruh dan lain-lain, masih belum ada spesifik keharaman. Kemudian di tahapan selanjutnya disebutkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kalau nggak salah ini di ayat Al-Baqarah ayat 219, bisa dicek ya. Ya, disebutkan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya itu lebih besar dari manfaatnya. Tapi tetap disebutkan ada manfaat, ada dosa. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum ada haram ya, belum ada haram. Belum ada larangan, nggak boleh, nggak ada. Tahapan selanjutnya, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan mendekati sholat, jangan kalian dalam keadaan mabuk. Ini surat An-Nisa ayat 42. Ya. Bisa dicek ya. Jangan dekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Ya. Sudah mulai ada larangan nih, tapi cuma pada saat sholat saja. Ya. Dan yang terakhir barulah di surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton fajtanibu. Ya. Khamr, judi dan lain-lain ini yang disebutkan itu rijs, suatu yang kotor, suatu yang jelek ya dari perbuatan syaitan, maka jauhilah. Barulah di sini ada larangan meminum khamr ataupun memanfaatkan khamr. Yang mana kata para sahabat, kalau seandainya Al-Quran itu turun pertama, kata Aisyah ya kalau nggak salah, radhiyallahu ta'ala anha, kalau seandainya Al-Quran itu pertama kali turun tuh langsung dengan pengharaman khamr, maka orang-orang itu akan lari dari syariat Islam. Ya, ini menunjukkan Al-Quran itu tahu ya konteksnya.
ya, datang pelan-pelan syariat itu ya, sampai benar-benar syariat yang mahal. Kemudian yang selanjutnya, nah, kemukjizatan ilmiah ini juga sangat banyak ya sebenarnya, ya, diantaranya yang kita lihat ya, pertama, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Ini kita bisa buka di surat Al-Anbiya ya. Di surat Al-Anbiya surat ke-20, benar ya? Nah, surat ke-20, 20 berapa ya? Surat ke-21 ya. Surat ke-21 ya, ayat ke ayat ke-30 ya, ayat ke-30. Ya, bisa kita lihat tuh. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Ya, dan kami jadikan dari air itu setiap sesuatu itu hidup. Ya. Ini adalah satu kemujizatan ilmiah yang baru dibuktikan di zaman sekarang. Bahwasanya ternyata air itu memang komponen utama dari seluruh makhluk hidup. Dan bahkan bakteri pun ya itu hidup karena air. Ya, makanya kalau kita mau mengawetkan makanan itu kan dikeringkan kan, divakum ya. Pokoknya dibuat supaya kadar airnya sangat rendah supaya dia awet. Kenapa? Karena kalau ada air bakteri bisa hidup. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran ini juga ada sisi kemujizatan ilmiahnya. Meskipun sekali lagi ya, Al-Quran ini bukan kitab sains. Jadi jangan disamakan loh Al-Quran ini kitab sains, kalau kita semua Al-Quran ini ada unsur sainsnya, enggak ya. Enggak seperti itu. Tapi Al-Quran ini ya petunjuk gitu kan, bukan kitab sains. Tapi saking luar biasanya Al-Quran ini ada juga sisi-sisi ilmiah yang bisa kita, sisi-sisi sains yang bisa kita petik, meskipun bukan itu yang utama. Kemudian selanjutnya yang kedua, ya, ini juga baru dibuktikan sekarang ya tentang penciptaan manusia. Ini di surat Al-Hajj ya, surat ke-22 ayat ke-5. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'tsi. Wahai manusia, jika kalian ada keraguan terhadap hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab. Sungguh kami ciptakan kalian dari tanah, tsumma min nutfah, kemudian dari nutfah, tsumma min alaqah, kemudian dari nutfah itu jadi alaqah, tsumma min mudghah, kemudian dari alaqah itu segumpal daging, kemudian mudghah itu segumpal daging lagi yang lebih besar, otot-otot ya, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin libayyana lakum. Ya, di ayat yang lain, misalnya di surat apa namanya? Di surat Al-Mu'minun, Al-Mu'minun. Surat ke-23 ya, Al-Mu'minun, betul. Itu juga ayat ke-14 juga disebutkan yang kurang lebih serupa ya. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawna idhama lahma. Lebih jelas lagi di sini. Ya. Kemudian nutfah itu kami jadikan segumpal daging kami jadikan seonggok daging ya, dari gumpal menjadi onggokan, jadi dari kecil menjadi besar. Kemudian dari onggokan daging tadi kami ciptakan tulang belulang, dari tulang belulang itu kami lapisi dengan tulang otot lahman ya. Kemudian cuma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian baru disempurnakan dengan kulit dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan kemujizatan ilmiah, dan kalau kita lihat sekarang banyak yang sudah membuktikan ya. Ada kamera 3D ya dipasang dari perut, itu bisa kelihatan tuh bagaimana wujudnya manusia itu dari awal mengecil membesar, ada tulang-tulangnya terbentuk dan seterusnya. Ya, ini zaman dulu 1400 tahun yang lalu itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan nggak ada waktu itu ilmu yang mampu mengetahui bagaimana Al-Quran ini, bagaimana manusia itu diciptakan, bagaimana proses terbentuknya manusia dalam perut seorang wanita seperti itu. Kemudian yang terakhir, alam naj'alil ardu mihada wal jibala autada. Ya, bukankah kami hamparkan bumi ini wal jibala autada, dan kami jadikan jibal atau gunung-gunung itu menjadi autad. Autad itu artinya pasak ya, pasak. Jadi ini kita juga kita lihat ya, itu setiap bahasa itu ada ungkapannya dari setiap bahasa bahwasanya gunung itu adalah pasak bumi. Ya, kalau dari bahasa kita ada pasak bumi. Bahasa lain pun juga ada yang sama. Ya. Kenapa? Karena gunung itu memang kayak menjadi penyangga ya, ketika gunung itu meletus semuanya itu bumi bisa hancur seperti itu. Nah, jadi seolah-olah gunung itu menjadi penyangganya, dan ini sudah digunakan, istilah ini sudah digunakan Al-Quran dari 1400 tahun yang lalu. Ya, zaman itu belum tahu bagaimana fungsi gunung itu ya.
dan Al-Quran sudah hadir. Ini menunjukkan kemukjizatan ilmiah dari Al-Quran. Selanjutnya yang terakhir tentang hal gaib ya, ini terakhir ya. Pas ya waktunya juga udah 6:30 ya. Kita sambung dengan tanya jawab. Jadi kemukjizatan hal gaib ya. Jadi tadi sudah sempat disinggung bahwasanya hal gaib dalam Al-Quran itu ada 3. Ada yang lalu, ada yang masa itu, ada yang akan datang. Ya, yang lalu apa? Contohnya di sini tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ya. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang kisah para nabi, yang mana tidak mungkin orang Arab itu mengetahui kisah-kisah itu, karena kisah-kisah yang dibawakan itu kebanyakan adalah kisahnya Bani Israel. Ya. Orang Arab nggak ada info sama sekali tentang para nabi. Nah, adapun itu mereka nggak tahu. Ya. Maka Rasulullah SAW itu datang dengan kisah-kisah para nabi ini ya. Nabi Nuh, ya kan? Nabi Hud, Nabi Soleh, dan lain-lain. Orang Arab pernah dengar nih Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud itu pernah dengar. Karena kalau kita belajar sejarah itu kan ada bangsa Arab itu kan terbagi ya, ada beberapa bagian. Salah satunya adalah Arab Al-Aribah, Arab yang Anda lupa istilahnya, Arab yang lama gitu kan, yang zamannya Nabi Hud ya dan seterusnya itu, Nabi Soleh ya, itu adalah bangsa Arab yang lampau. Ya, bangsa Arab yang sudah Arab Al-Baidah kalau masalah namanya. Arab yang sudah lampau ya. Nah, jadi orang Arab tuh ada pengetahuan juga sebenarnya, tapi nggak jelas ya. Kemudian Al-Quran datang dengan penjelasan yang lebih jelas lagi ya tentang kisahnya bangsa Arab itu, kisah para nabi yang zaman dahulu. Ya. Makanya Allah sebutkan tilka min amba'il ghaibi. Ini di antara kabar gaib yang telah kami wahyukan kepada Rasulullah SAW. Ma kunta ta'lamuha, kamu dulu nggak tahu, anta wala qaumuka, kamu ataupun kaummu itu nggak tahu min qabli hada, sebelum diinfokan oleh Allah. Ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran. Ya, Al-Quran menyingkap hal gaib yang tidak diketahui oleh orang Arab saat itu maupun oleh Nabi sendiri. Nabi sendiri aslinya nggak tahu, tapi setelah diberitahu oleh Allah, Nabi jadi tahu. Kemudian yang kedua, ya misalnya di surat ini ya, di surat At-Taubah, surat Baro'ah, surat ke-10, ya, surat ke-9, ini ayatnya ke-107 ya. At-Taubah ayat 107. Walladzina tattakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haramallahu wa rasulahu min qabl. Ya. Jadi Allah menyebutkan dan orang-orang yang menjadikan atau yang membuat suatu masjid dirar, ya. Kita kalau baca sejarah kita kenal ada peristiwa pembangunan masjid dirar. Masjid yang dibangun dalam rangka untuk melemahkan orang-orang beriman. Jadi untuk membuat fitnah gitu ya. Bayangkan di sini bagaimana Nabi bisa tahu ya bahwasanya masjid ini diciptakan untuk apa? Untuk memecah belah kalau bukan dari wahyu Allah. Karena apa? Karena para sahabat ngikut aja waktu itu, oh ada orang-orang munafik, orang-orang apa yang tidak suka dengan Islam tuh membuat suatu masjid gitu kan. Ya kan mikirnya positif aja kan, oh ya masjid bagus gitu. Tapi yang Allah menjelaskan dengan jelas ya apa yang ada di isi apa yang ada dalam hati mereka. Jelaskan, diungkap ya bahwasanya tujuan masjid itu adalah masjid dirar ya untuk memecah belah. Ini diantara kemujizatan Al-Quran. Nah, Rasulullah nggak mungkin tahu ya bahwasanya tujuan masjid ini dibuat bangun untuk apa. Akhirnya sampai masjid itu diruntuhkan. Ini hal gaib yang ada di saat itu ya ada di hati manusia tapi bisa diketahui oleh Rasulullah karena wahyu Allah. Kemudian yang ketiga, hal gaib yang akan datang ya. Di antaranya di surat Rum ya, surat Rum ayat ke-1 sampai ke-3 ya. Atau ke-4 ya. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ya. Jadi Al-Qur'an menyebutkan ghulibatir Rum. Rum akan dikalahkan. Rum telah dikalahkan. Fi adnal ardi pada bumi yang dekat ya wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi Al-Qur'an menyebutkan bahwa setelah mereka dikalahkan itu sayaghlibun, mereka akan mampu mengalahkan. Ketika itu lawannya adalah Persia ya.
Romawi dengan Persia. Persia itu Majusi, ya, alul musyrik, alul syirki. Kemudian kalau Romawi itu alul kitab. Maka ketika itu kaum muslimin mendukung Romawi, gitu kan. Tapi Romawi itu dikalahkan oleh Persia. Dan tahu dikalahkannya itu istilahnya tuh kalau ibarat zaman sekarang ya seolah-olah misalnya Amerika gitu kan sama Indonesia aja ya. Indonesia ya, Amerika sama Indonesia itu perang. Ya. Amerika tuh menang. Dan Amerika tuh menangnya itu bukan menang yang sekedar menang saja, tapi memang sangat superior menangnya. Ya, disebutkan oleh para ahli sejarah itu, Persia ketika itu menang benar-benar superior. Sampai orang nggak akan kebayang, nggak mungkin Persia itu lumpuh, nggak mungkin Persia itu dikalahkan. Makanya ketika kaum muslimin itu diinfokan oleh Allah, kemudian berkata kepada orang-orang Quraisy, diketawakan sama orang Quraisy. Nggak mungkin ya, Romawi itu bisa mengalahkan Persia. Ternyata, Fibit Aisinin, setelah beberapa waktu, benar-benar Romawi itu bisa mengalahkan Persia. Ya, sesuai dengan prediksi yang sesuai dengan berita yang telah dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Padahal itu belum terjadi ya. Yang sudah terjadi Romawi kalah. Ya. Tapi Romawi bisa mengalahkan Persia itu belum terjadi. Ya, itu akan terjadi. Dan kaum muslimin pun percaya ya dengan hal itu dan memang ternyata terbukti. Ya, ini diantara dimensi kemukjizatan Al-Quran ya. Jadi ada 4 ya jadi ya. Yang pertama al-ijaz al-bayani ya tentang bahasa gitu kan. Kemudian yang kedua al-ijaz at-tasyri'i yang terkait dengan syariat. Yang ketiga adalah al-ijaz al-ilmi yang terkait dengan sains ya kalau bahasa kita sekarang atau ilmiah, sesuatu yang ilmiah. Dan yang keempat adalah al-ijaz al-ghaibi. Ya sebenarnya ada banyak lagi ya. Sebenarnya kalau kita bahas mukjizat Al-Quran ini nggak akan habis dan sangat banyak sebenarnya. Tapi waktu ya, waktu kita terbatas, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Nanti mungkin bisa disambung dengan tanya jawab ya atau ada masukan yang lainnya. Oke, dari Ana mungkin cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Zurrani, Masya Allah. Pembahasan yang tidak membuat ngantuk pada pagi hari ini. Dijawab, ada yang langsung aja di kolom chat atau bisa resen. Sambil nunggu Ustaz, menurut saya, gimana ya Ustaz? Mujizat ini Al-Quran, kan secara bahasa. Uniknya ini orang Arab jahiliyah itu ngeklaim bahwa dia itu juga punya keahlian bahasa. Dan lagi Al-Quran Nahu ini kan menggunakan hujah dari Arab jahiliyah kan. Jadi Al-Quran ini menggunakan unsur-unsur yang udah dimiliki oleh manusia gitu. Kayak misalnya beda kayak kalau mujizat nabi yang lain kayak Nabi Nuh, Nabi belah lautan, itu kan beyond our imagination kan, nggak bisa manusia. Terus kalau Nabi Musa tongkat jadi ular, apa coba? Nah tapi kalau Al-Quran ini bahasa, dan orang Arab itu ngeklaim bahwa dia itu punya loh kemampuan bahasa. Dan Allah itu ngambil dari bahasa Arab itu sendiri kan, bahasa Arab jahiliyah. Jadi uniknya di situ. Jadi kayak misalkan kayak di sini misalnya ya, walillahi mathalu a'la, udah ada ahli parfum nih sekarang. Ahli parfum udah tahu seluruh unsur kimia, tabel periodik apal. Nah, tuh tiba-tiba ada orang bisa tuh nyiptain parfum yang dia nggak bisa ciptain. Tapi unsur-unsurnya itu dia tahu gitu. Betul. Ya kan? Komposisinya apa nih, bingung. Jadi kayak Al-Quran tuh benar-benar Masya Allah. Dari situ uniknya. Betul. Di dalam Al-Quran sendiri tuh kalau mujizat Nabi lain kan selesai ya, sudah ya. Saat itu disaksikan selesai. Ya. Tapi Al-Quran itu disaksikan sampai zaman sekarang. Sampai kita pun menyaksikan gitu mujizatnya itu ya. Tapi syaratnya harus ngerti bahasa. Makanya disebutkan oleh para ulama itu ya, kalau orang awam itu ada dua ya. Yang pertama yang ngerti bahasa Arab, yang kedua yang nggak ngerti. Kalau yang nggak ngerti, tahu mujizatnya dari mana? Ya tahu udah ngikut aja, taklid aja gitu ya. Pokoknya ada mujizatnya gitu. Karena memang kalau dari sisi bahasa kita nggak bisa tahu kalau kita nggak belajar balaghah, belajar bayan dan makanya ada
nabi palsu kayak bikin surat gitu Ustaz. Kayak dia Ya, songong gitu, dia bisa bikin surat karena dia punya bekal gitu, punya bekal bahasa Arab. Tapi aneh suratnya gitu. Bingung juga. ya, ya. Musaylam al-kadzab. Nah, ada yang bertanya Ustaz, Afwan dari Ustaz Rodi, sebelumnya telat tadi, ya nggak apa-apa. Izin bertanya, kenapa ulama memilih istilah mujizat padahal tidak ada digunakan dalam Al-Quran maupun hadis? Ya. Jazakumullah khairan. Ya, Allah Ta'ala alam, ya. Tapi istilah mukjizat ini kenapa kok digunakan? Ya ini mungkin untuk ini aja ya, untuk me- lebih menspesifikkan. Jadi gini, kalau ayah itu kan yang pertama kita kenal ayat Al-Quran, ya kan? Jadi udah ada istilah ayat Al-Quran gitu kan, yang mana kita ketahui itu ya seperti itu ayat Al-Quran. Nah, jadi ayah itu istilahnya mustarok ya secara makna. Ya, ada yang semisalnya ya, yaitu ayat Al-Qur'an ya. Satu ayat, dua ayat, tiga ayat. Itu kan yang lebih kita kenalkan seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok mukjizat? Karena mukjizat itu kan sifat dari ayat atau sifat dari apa kita katakan? Ya ayah ya kita sebutnya. Sifat dari ayat yang Allah turunkan itu memang melemahkan sifatnya kan, menantang, melemahkan kalau kita tadi pelajari sifatnya. Maka terms yang cocok itu mukjizat seperti itu, terms yang cocok. Sedangkan kalau ayah itu terlalu banyak maknanya gitu ya. Jadi kadang ayat Al-Qur'an, kadang bumi dan sebutnya itu juga disebut ayat ya kan. Tanda-tanda kan ayat itu kan. Nah, kayak gitu. Jadi tanda-tanda itu lebih banyak, lebih umum gitu ya. Tapi kalau mujizat itu spesifik, yang kita maksud itu adalah yang khariqul adah itu tadi. Sedangkan kalau ayah itu lebih dari khariqul adah ya, atau enggak spesifik ke khariqul adah. Sesuatu yang memang sudah diketahui itu juga disebut ayah. Seperti itu sih. Paham ya? Jadi ayah itu umum gitu ya. Ayah itu lebih umum. Mujizat itu sebenarnya lebih spesifik. Khusus yang khariqul adah. Baik, baik. Syukuran Ustaz. Ya, Ya, oh sudah ya. kalau dia mau resen diperbolehkan banget ya. Mau nanya Ustaz, kalau yang Ya, tadi kisah mohon. Nabi Yusuf kayaknya terlalu brief banget ya. Tapi sebenarnya Mhm. ada unsur yang biasa itu, yang umumnya diketahui, bukan nggak umumnya sih. Uh, ada termention itu kain 3 kali, kain yang bajunya Nabi Yusuf robek, 2 bajunya Nabi Yusuf ditarik, 3 sama bajunya itu dirobek buat ngobatin ayahnya Nabi Yakub. Mhm. Itu ada mujizatnya nggak sih Ustaz? Dari kenapa termention itu Ya, agak tersirat. oh, ya. Jadi memang kalau ini ya, kalau misalnya kita telah satu persatu, itu memang sebenarnya setiap kata-kata di Al-Quran pun itu sebenarnya banyak sekali mujizatnya. Pemilihan katanya itu ada mujizatnya. Ya, misalnya kayak pengulangan. Kenapa kok Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban itu diulang-ulang? Diulang-ulangnya di mana dan seterusnya. Itu sebenarnya semuanya ada mujizatnya. Ya, satu persatunya. Tapi kalau spesifik-spesifik ya memang kita perlu buka ya. Dan Ana pribadi belum 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 pernah membaca tentang itu gitu ya. Tapi kalau dibilang apakah ada faedahnya mujizat? Ya, mungkin ada kalau ditelaah baik-baik itu mungkin ada mujizat. Kita bisa petik lah mujizat. Ayo, Insya. Baik, apa ada lagi yang bertanya? Ya, intinya tadi yang terakhir ya Ustaz ya, keempat elemen dimensi dimensi kemujizatan Al-Quran itu sendiri Ya. intinya. Kalau ditanya fungsinya Ustaz, ngapain sih belajar mujizat Al-Quran itu gimana Ustaz? Esensi dari mempelajari mujizat Al-Quran tuh bagi kita tuh apa sih Ustaz? Ya.
Sebenarnya esensinya adalah kita jadi tahu kebenaran Al-Quran. Karena kalau kita udah yakin Al-Quran itu mukjizat, otomatis kan kita tahu bahwasanya orang Arab ya saat itu yang paling ahli bahasa, ya kan, yang sudah bahasanya mereka itu paling tinggi lah istilahnya, itu nggak mampu melawan membantah Al-Quran. Ya. Al-Quran kan turut pada bangsa Arab, mereka ahli bahasa, tapi mereka nggak mampu membantah Al-Quran. Ya. Padahal mereka sangat ingin, ya kan, kalau kita baca sejarah kan mereka sampai merangin atau apa, tapi mereka membantah Al-Quran ini nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang benar. Ya. Dan bahkan kalau kita baca gitu kan ada ungkapannya Al-Walid bin Mughirah, ya, ketika beliau itu mendengar Al-Quran, datang ke Nabi mendengar Al-Quran, langsung seolah-olah itu tersentuh gitu ya, karena hurokol kata apa, di dalam hadisnya dia. Yang ini sesuatu yang jelek lah untuk Al-Quran gitu kan, kata Walid bin Mughirah, gimana saya mau mengatakan sesuatu yang jelek padahal saya itu orang paling paham tentang syair-syair Arab, saya paling ngerti baharnya, rojasnya dan seterusnya, saya paling ngerti lah, tapi Al-Quran ini benar-benar nggak bisa ditandingi gitu ya, sampai salah satu ungkapannya itu ya, jadi dalam Al-Quran itu ada lahlawah, ada suatu keindahan, dan sesungguhnya dia itu yang bagian atasnya itu berbuah. Ini ungkapan dia ya, bagian bawahnya itu mengenyangkan, wa innahu la ya'lu wa ma yu'la, dan dia itu sangat tinggi dan tidak mampu ditandingi ketinggiannya, wa innahu la yahtimu ma tahtimu, dan dia menghancurkan segala yang ada di bawahnya. Nah, ini menunjukkan orang yang paling ahli bahasa saat itu pun mengakui, tapi akhirnya dia tetap kafir karena apa? Karena hawa nafsu, ya kan? Karena hawa nafsu. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu sesuatu yang memang hak, sesuatu yang benar. Maka kalau kita sudah percaya Al-Quran itu benar, kita sudah percaya Al-Quran itu memang mukjizat, gitu kan? Maka kita akan mempercayai isi dari Al-Quran, dan otomatis itu menambah keimanan kita dong. Jadi apapun yang dibawa Al-Quran itu, ya kita akan percaya. Ya, itu sih faedahnya. Masya Allah. Jadi kembali kepada menimba keimanan, Ustaz ya. Ya, Gimana? betul. Ada yang bertanya, Ustaz, dari saudara M. Bastian Maulana. Ustaz, apakah kitab suci yang lain juga disebut sebagai mukjizat bagi Nabi yang diturunkan kepadanya? Nah, ya, jawabannya adalah tidak ya, karena para nabi yang lain itu sudah punya mukjizat masing-masing. Ya, sehingga dan kitab sucinya pun itu tidak disifati dengan mukjizat, maka kita tidak mensifati sesuatu yang tidak Allah sifati. Artinya kalau Al-Quran kan disifati dia dengan ayah, ya, dengan satu ya mukjizat lah ya istilahnya. Tapi kitab-kitab yang lain itu nggak disifati dengan seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Allah menyebutnya nama kitabnya aja, Ustaz ya, di Al-Quran. Ya, ya Kayak surat suhuf, ya Injil, Taurat, gitu. Taurat, Injil gitu. Tapi nggak disifati sebagai sebagai mukjizat gitu ya. Dan memang ya itu tadi, tiap nabi itu udah punya mukjizat sendiri. Iya, tapi kalau mukjizat yang itu disebutnya ayat, Ustaz ya, kayak Ya, di ayat surat Rabbi. Al-Qamar tuh ada. Iya. Masya Allah. Syukran, Ustaz. Dan satu lagi mungkin ya penutup ya. Karena sepertinya nggak ada pertanyaan lagi nih. Atau kalau ada ya silakan. Tapi mungkin ini. Jadi yang menarik juga dari mukjizat Al-Quran ini adalah ini satu-satunya mukjizat akli ya dari mukjizat yang pernah ada dari zaman Nabi. Jadi kalau mukjizat-mukjizat sebelumnya itu kan sesuatu yang physically ya, sesuatu yang luar biasa secara fisik gitu ya. Tapi kalau Al-Quran ini mukjizat yang luar biasa secara akal, dan ternyata sangat relevan karena apa? Di zaman ini tuh atau setelah zaman Nabi itu akal manusia itu berkembang sangat pesat gitu ya. Dan ternyata Al-Quran itu masih relevan terhadap
perkembangan akal ini, yang menunjukkan bagaimana luar biasanya. Itu aja eh, salah satu kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, itu aja sudah salah satu yang menakjubkan ya sebenarnya. Bagaimana akal manusia berkembang sangat pesat, tapi Al-Quran ini masih relevan. Ya, ya, itu salah satu tambahan juga. Masya Allah, relevan. Oh, jadi berkaitan sama ini, Ustaz, ngomong relevan, ayat Al-Quran ini sifatnya kan ada yang bilang kontekstual gitu kan. Hmm, Berlaku pada ayat, zaman itu aja. hmm. Nanti juga. Nah itu gimana, Ustaz? Berarti batal ya pernyataan itu, Ustaz? Ya, ya sebenarnya tergantung ya, tergantung. Oh, Artinya gini, kita berkaitan hukum melihat gitu. ya ini pembahasan yang agak luas ya sebenarnya. Karena Agak, kalau kita bicara hukum gitu kan, hukum itu kan nanti ada yang memang kontekstual gitu kan. Kalau kita bicara hukum. Tapi kalau secara iya, syariat-syariat yang jelas seperti sholat, zakat, puasa, haji, ya itu syariat-syariat yang clear gitu kan, itu ya nggak kontekstual, itu ya tekstual, artinya ya seperti itulah. Bukan oh sholat itu maknanya ini, kita ikuti maknanya saja, enggak gitu. Ya, begitu juga dengan syariat-syariat yang lain. Tapi ini memang pembahasan yang cukup nggak bisa kita pukul rata gitu. Oh, Al-Quran itu seluruhnya tekstual, Al-Quran itu seluruhnya kontekstual, nggak bisa seperti itu. Perlu dikaji satu persatu di sini ya. iya. Insya Allah. Ya, Ustaz. Baik, Mungkin ini cukup udah, ya. ya cukup ya, Ustaz. Udah 6:53, alhamdulillah. Ya, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan untuk para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini, menyempatkan waktunya. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa menambah keimanan kita, bisa menambah kualitas tadabbur kita tentang pembacaan Al-Quran. Eh, Kembali diingatkan, kalau misalkan ada yang belum mengisi kuis pada pertemuan sebelumnya, itu bisa banget dilihat, dicek di Google Classroom. Itu ada tiap pekan itu ada bagian untuk ngisi kuis dan presensi. Ya, dan juga hari ini juga bakal insya Allah di-share kuis dan presensi, insya Allah. Barakallahu fikum. Fi bihadzal qadar, kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.